sedang makan bersama Pak Kenet. Kita ada di kota Simpang Sud. Ini di kota Jeram. Lampuji masih ada di kota Simpang Sud. Nah, ini Simpang Sud. Menunggu Pak Supir dan Pak Kenet makan siang. Karena mobil menuju ke Riga, jadi perjalanan jauh dan mereka biasanya makan di Simpang Sud ya, bukan di Molabo. Apa sayang? Itu sayang. Makan pisang dikasih kakek. Nanti naik mobil sama mama ya, mobil pergi sekolah sama mama. Iya, hujan sayang. Penumpangnya kosong. Ini mobil Tapak Tuan menuju Riga ke Calang dan membawa banyak barang seperti kedelai, kemudian durian karena memang lagi musim durian. Dan kita menumpang mobil ini yang tadi menunggu di pinggir jalan bersama adik Kenet menuju kota Malabo untuk kuliah bersama mama. Dadah. Bye. Sibuk ya Bu? Apa ya? Ya udah nggak apa-apa sayang. Oh. Ini warna apa? Hijau. Ini hijau. Kalau ini warna apa? Satu ubi. Ada
Maria deh. Amarlah sayangku. Iya. Ini kencang nih. Aja sedang mewarna makanya mendekat langsung ya. Ben, taruh dulu sini nih. Ini aja Bu, lagi. Saya dan Erlinda. Nanti itu aja kita jawab. Emang kemana kalian? Kayak sekawan lagi ya. Mau ke balas dendam. Nih, ibu-ibunya nih. Bilang 11. Ada lagi. Wadah 5 wadah. Kata sini yo. Sapu punya deh. Bagi aku ini lagi. Udah Bu. Jangan lupa semua. Ada mulai yuk. Satu. Ada satu lagi di bawah. Mana punya? Satu, dua. Bapak tuh presiden. Tidur baca video. Tanya Master Bunda. Saya tanya. Oh, beda Astagfirullahaladzim. Absen dulu loh, lu video. Absen dulu betul. Jangan lupa ya, Bro. Saya mulai ya. Pak saya semua. Tidur. Sana. Sana Bu. Siapa yang percaya? Karena kita di sini. Udah ya, percaya. Kak, Saya moderator. Saya buka dulu nanti orang ini atas pahalanya. Sini dulu nanti baru buat nyanyi ya. Enggak, moderator. Oh, enggak. Mendekati ya. Cahaya. Udah ya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan. Dan kali ini kita langsung saja akan mempresentasikan satu makalah yang berjudul Istishab. Dan kami dari kelompok 2 dengan anggota 13 orang. Dan untuk itu langsung kami akan membacakan dari makalah kami. Saya persilakan buat teman-teman. Baik, kami akan membacakan rumusan masalah makalah kami.
Apa pengertian dari istihab? Ada berapa pembagian dalam istihab? Apa pendapat para ulama fuqaha tentang istihab? Pengertian istihab. Pengertian istihab secara bahasa yaitu menuntut bersahabat atau menuntut berserta atau mencari rekan dan menjadikannya sahabat. Pengertian istishab menurut ulumul usul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang. Menurut Al-Asnawi bahwa istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan adanya perubahan hukum tersebut. Bagian istihab. Satu istihab al-ibahah al-asliyah. Hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya, yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudarat keberadaannya diambil oleh cara yang halal. Dua istihab al-bara'ah al-asliyah atau hukum asalnya seseorang itu terlepas dari dan bebas dari beban dan tanggungan apapun sehingga datangnya dalil atau bukti yang memberikan dia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. Tiga, istishab hukum ialah yang berdasarkan asas prinsip bahwa sesuatu hukum tetap berjalan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Selaras dengan itu, hukum boleh dan larangan tentang suatu hukum tetap akan berjalan sehingga ada dalil yang melarangnya untuk yang mengubah dan ada yang mengharuskannya perkara yang dilarang. Empat, istishab al-wad yaitu yang berdasarkan atas anggapan bahwa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap ada sehingga ada bukti yang mengubahnya. Ulama sepakat mengenalkan 3 macam istihab yang telah dibahas di atas. Dalam istihab al-wajib di antara ulama menjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian istihab tersebut. Contohnya ialah orang yang hilang menurut istihab seseorang yang telah hilang dan tidak tahu tempatnya atau dianggap sampai ada bukti yang menunjukkan orang tersebut telah meninggal. Sementara ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai istihab al-was sebagai sifat terbatas, padahal yang bersifat penolakan bukan bersifat penetapan. Artinya istihab itu tidak menerima masuknya hak-hak baru bagi yang punya sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya. Kedudukan istihab sebagai metode istinbat. Para ulama telah berbeda pendapat dalam menyatakan kedudukan istishab sebagai dalil syara. Kalangan ulama dan mazhab Maliki baik secara atau
Manakala ada kalangan menyatakan bahwa istihad tidak boleh dijadikan sebagai dalil mereka mendapat menulis dan pada masa lalu istilah itu sadar kepada dalil. Itu juga menetapkan perkara sekarang dan masa yang Pendapat ulama mempercayai diri menyatakan boleh menerima istihad sebagai hujjah untuk menentukan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa akan datang sehingga ada dalil mengubahnya. Namun istihad tidak boleh digunakan menetapkan hukum yang akan ada hari ini. Jadi berdasarkan pendapat ini sesuai hukum yang telah berlaku dan tidak ada dalil yang membatalkannya, maka hukum tersebut harus berjalan. Namun dalam lainnya tidak dipakai dalam menetapkan hukum yang baru. Sehingga ada bukti yang merubahnya. Satu, istishab al-ibaha al-ajriyah, yaitu berlandaskan kepada prinsip bahwa asal adalah berubah atau halus. Istishab al-bara'ah al-ajriyah, yaitu asalnya seorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun. Hingga datangnya dalil yang berbeda datang menunjukkan istishab yaitu atas perintah bahwa tentang selama tidak dalil yang merubahnya. Istishab al-wadi yang didasarkan atas anggapan bahwa sesuatu yang diketahui ada sebelumnya masih tetap dia sehingga ada bukti yang merubahnya seperti sifat itu bagi orang yang berlaku. Ambil aja guys. Enggak apa kalau ada sama yang Baiklah, demikian pembacaan dari makalah kami tentang istishab. Untuk kali ini saya buka sesi pertanyaan, jadi silakan untuk kami buka sesi pertanyaan. Ya, jadi saya moderator. Saya moderator. Jadi saya buka. Baiklah, untuk itu saya persilakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Saya buka untuk 3 orang penanya dulu. Dua. Baiklah, 2 penanya aja. 2 penanya. 2 aja. Silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang mana Bu? Ini waktu lain. Bu, yang minta. Ya Bu, silakan bertanya. Nama saya Melia Sari, kami perwakilan dari kelompok 4. Iya. Iya Bu. Pertanyaannya, apa perbedaan ijtihad dan ijma' dan sebutkan contohnya. Ijma, ada contohnya kan? Yang satu lagi Bu. Boleh. Boleh. Apa pengertian ijtihad? Pengertian istishab. Oh ya. Apa pengertian istishab? Istishab adalah menjadikan hukum suatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya. Gimana Ibu?
Jangan sekali-kali ada bedaan. Apa perbedaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lili. Istishab adalah salah satu ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum selama belum ada dalil yang bisa diubah hukum tersebut. Sedangkan ijma yaitu kesepakatan merupakan kesepakatan seluruh ulama. Itu perbedaan istishab dengan ijma. Sedangkan contohnya contoh istishab bila ada seseorang sedang sholat subuh, maka dia telah berwudu, itu diperhitungkan ada beberapa waktu untuk sholat zuhur. Misalnya gini, dia sudah berwudu waktu subuh, dia bisa, kalau dia tidak hilang wudhunya, bisa dia untuk sholat zuhur. Ya, itu contoh dari istishab. Bila tidak batal wudhunya, dia bisa untuk sholat zuhur. Sedangkan contoh ijma, kesepakatan para ulama untuk mengharamkan minyak babi. Itu kesepakatan kalau minyak babi itu nggak bisa dipakai karena dia haram. Tidak bisa dikonsumsi. Kalau di minyak wangi bisa. Ya nggak bisa, bukan sama juga. Asal tidak mengandung alkohol, halal bisa dipakai. Enggak, minyak babi itu di mana aja itu nggak bisa dipakai. Itu dia haram. itu kan kalau Yang minyak kita bagi itu Dewi tadi itu alkohol. Kan alkohol nggak bisa dibawa yang sholat. Iya. Apakah itu haram juga? Iya, haram bisa. Haram untuk sholat. Iya. Tapi kalau dipakai, Tapi kalau tanpa alkohol boleh. kalau untuk sholat, Iya. berarti bisa kan yang minyak wangi yang ada alkoholnya kan bisa juga kita gunakan, akan tetapi tidak sah dibawa sholat. Iya, benar. Berarti nggak haram dong. Ini ceritakan minyak babi tadi Iya, yang nggak bisa iya. sayang sayang. Udah betul, udah dibenarkan ya. Bu, yang mengandung alkohol itu ada minyak babi juga ada. Kita nggak tahu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Yang bertanya di mana dulu ya? Boleh tanya. Baiklah, demikian makalah dari kelompok 2. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya. Dari situ saya tutup aja. Sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.